Nama orang Sunda yang paling banyak dipakai. Iki, arek Rizky, Diki, Kiki, pokoknya lo muntung-tung naki jadi Iki. Tapi paling loba tina Rizky sih asalnya. Nika sok aya Piki ini ngaliwat. Cowok inisial R fix ngangenin tina Rizky pan teh. Lain tina Rido Roma tina R aja ngangenin teh dan narkoboy. Mantak lo bangaran Rizky teh meureun karena mindsetna anak adalah Rizky. Mantak mun dibandingkeun jeung populasi tapir, loba keneh ngaran Rizky jigana loba keneh populasi penguin di Antartika atau jelema anu ngaranna Rizky. Yakin aing menang keneh Rizky da saking lobana. Asok mana ingat-ingat we tim mimiti hirup nih kawayah kiwari sabar Rizky atau Iki nu kumaneh kenal. Minimal 5 OE mah kudu lah. Next Agus Iki. Ah, susah banget sih. Sini rubiknya. Berapa tuh? Kok bisa? Keren banget. Orang lain tidak perlu tahu prosesnya, karena mereka hanya tertarik pada hasilnya. Punten paket modus ya. Oh, kok modus? Mau ngehipnotis kan? Lah bisa-bisanya mikir ke situ. Terus itu korek sama tisu buat apa? Ternyata kamu orang yang teliti. Terlalu mencolok itu. Ini ada paket COD, Kang. Ini uangnya. Loh, kok di desa pakai dolar? Ya terus pakai apa? Hasil bumi, barter dong itu namanya. Bukannya emang gitu ya? Hah? Di desa kalau bepergian harus naik kuda kan? Terus kalau mau makan juga harus berburu dulu. Tinggal di desa nggak seprimitif itu atuh, Kang. Tapi memang sih kalau nulis kita masih di Batu. Wah, bisa aja. Ya udah bayarnya saya transfer aja. Masa COD bayarnya transfer? Mending saya bayar apa saya hajar? Transfer aja, Kang. Saya mah yang penting dibayar, bukan diusir. Nah, udah ya. Siap, Kang. Tapi itu paketnya kecil-kecil berat, Kang. Emang isinya apa ya? TTS. Dalam 30 detik ke depan, kita akan belajar nama-nama bau dalam bahasa Sunda. Yang pertama ada bau yang berasal dari pipis manusia atau makhluk lain yang bisa pipis. Pesing, dalam bahasa Sunda itu disebut Bau hangser. Kalian pasti pernah mendengar ini, darah suci. Yaitu bau darah segar yang memancing para vampir di sinetron GGS yang berasal dari Naila. Bau Naila dalam bahasa Sunda disebut bau hangru. Begini jadinya kalau ada GGS versi Sunda. Bau hangru. Serupa dengan Naila tapi bisa berasal dari hal lain seperti ikan, daging mentah atau telur. Dalam bahasa Sunda itu disebut Bau hanyir. Selanjutnya ada bau gosong seperti kabel kebakar atau bau badan setelah panas-panasan. Dalam bahasa Sunda itu disebut bau hangit. Lalu ada bau yang muncul akibat aktivitas olahraga atau hal lain yang membuat kita berkeringat. Dalam bahasa Sunda itu disebut bau hasem. Apakah kalian punya teman tukang adu ayam, supir truk ayam, atau apapun yang kegiatannya berhubungan dengan ayam? Yap, dalam bahasa Sunda itu disebut Bau hayam. yang terakhir ada bau yang disebabkan oleh kelembaban yang memicu pertumbuhan jamur dan bakteri baik pada tubuh ataupun pada pakaian. Dalam bahasa Sunda itu disebut Bau hapek. Nah, itu tadi sebagian nama-nama bau dalam bahasa Sunda yang uniknya semua kata itu berawalan dari huruf H. Sebenarnya ada satu lagi bau yang berawalan dari huruf H. Bau apa itu? Tag teman kalian yang bau kencet. Aduh, mana ya, Nyari apa, A? Nyari alasan? Alasan kok dicari-cari, ah? Ya, yang namanya alasan mah dicari ada aja. Nyari alasan buat apa emang? Istri saya minta dibeliin oleh-oleh. Nah, saya lagi cari alasan buat gak beli. Kenapa? Uangnya mau saya pakai buat pergi mancing sama temen. Atau bilang aja lupa. Terlalu klasik atau Istri A atau Priangan Sari nggak tahu lah. Siapa yang nggak tahu Priangan Sari atuh? Wah, udah nggak bisa alasan kalau gitu mah tuh. Siapa bilang yang namanya alasan mah kalau dicari ada aja. Goceng-goceng berani? Boleh. Saya bilang aja toko oleh-olehnya kelewat. Kan Priangan Sari mah ada 6 cabang dari sepanjang jalur puncak sampai Jakarta. Masa kelewat sampai 6 kali? Kelewatan pelit itu mah. Ah, bilang aja bosen oleh-olehnya itu aja. Tapi di Priangan Sari ada 300 lebih varian oleh-oleh dari yang klasik sampai yang kekinian. Pasti belum semuanya dicoba dong. Saya bilang aja mahal. Justru harganya 90% lebih murah daripada tempat oleh-oleh Bogor yang lain. Coba deh cari di dalam. Coba. Udah ketemu belum? Apa? Alasan? Ah, di sini mah udah gak bisa cari alasan. Ah, goceng berarti. Kembalian 2.000 buat parkir. Jadi 3.000 dong. Gak apa-apa, nanti saya tambahin I love you di depannya. Kerujitan wae. Punten paket. Punten paket. Punten paket. Bolak-balik wae kayak setrikaan. Kang, sini dulu. Kenapa, Kang? Ngebagiin apa? Oh, paket, Kang. Kok rumah saya dilewat? Emang Akang beli paket gak? Oh, beli. Kirain saya dari pemerintah. Bukan BLT, Kang. Maaf. Saya mau coba satu, penasaran. Nggak bisa gitu, atuh, Kang. Harus beli. Iya, maksudnya saya beli. Berapaan emang? Harganya mah beda-beda, Kang. Saya nggak tahu. Emang isinya apa? Isinya juga saya nggak tahu, Kang. Masa jualan nggak tahu isinya? Yang jualan mah bukan saya. Terus siapa yang jualan? Nggak tahu itu, Kang. Wah, aneh pisan. Masa nggak tahu apa-apa? Tokonya deh di mana? Nah, kalau tokonya online, di mana itu? Nggak tahu, atuh, Kang. Ah, penipuannya ini mah. Sembarangan. Coba Akang tanya sama yang udah beli. Kang, sini dulu. Kenapa? Akang itu beli paket
paket. Ya, beli di mana? Belinya mah di toko online. Di mana itu teh? Tokonya teh di Bogor kalau nggak salah. Berapaan? Oh, ini mah 50.000. Tuh, ini tahu. Masa kamu yang nganterinnya nggak tahu? Emang isinya apa, Kang? Nah, kalau isinya saya nggak tahu. Tuh kan nggak tahu. Kalau nggak tahu kenapa dibeli ya tuh, Kang? Penasaran aja, Kang. Soalnya yang saya beli ini mystery box. Oh, mystery box. Mystery box teh apa? Nggak tahu. Untung menang sih, untung jago orang, untung sinyalnya bagus. Oh, sih lamun tadi orang main di imah mah eleh sih kan. Nah, ngelagu konter lo mah penjaringan atuh skill mah kairi gitu. Alah, kairo siapa aslina atuh kamar ge barudak onik telepon sparingkeun cenah sekuad cek manehna teh ngan sinyal goreng cek urang teh bising pajarkan alasan engko masang wae PLN di imah teh. Masang kon sarua acara nu maneh nu 20 Mbps ning cuman urang mah sinyal goreng aneh. Oh, pan di urang mah router nama kayak Asus RTB 50 nu ieu mah. Jadi pas main ML oke aman anti lag karena wifi-nya pun sudah wifi 7 kan ini router terbaru yang punya banyak fitur canggih ya itu iya mah pantesan kecepatannya juga bisa dimaksimalkan. Ini mah kita sering nih berlangganan yang 50 Mbps tapi yang nyampe ke kitanya nggak sampai 50 Mbps. Nah pakai router RTB 50 ini dapat mengoptimalkan sinyalnya sehingga kecepatan jaringan yang kita dapat sesuai dengan yang kita bayar, jadi nggak rugi. Wifi 7 ini juga punya fitur multi-link operation yang bisa menggabungkan koneksi secara otomatis sehingga meminimalisir buffering. Terus kalau ada yang ngebobol wifi itu bisa ketahuan dari IP asing yang masuk, jadi bisa langsung di lost connect karena router itu investasi penting apalagi buat kalian yang kerjanya di internet kayak saya. Orang masang router no Asus cara maneh gitu sulit tuh nyetingnya. Simple untuk orang yang awam juga pasti ngerti. Ini tampilannya kayak gini. Ngerti lah. Terus nah terus make router alus nu sikeun epic maneh. Papan anu alus mah sinyal atuh lain sekieu. Kita. Jadi strategi kampanyenya gimana, Pak? Saya bakal buat 50 juta lapangan kerja. Kurang meyakinkan, Pak. Kenapa? Mohon maaf, tapi masyarakat kita lebih percaya mitos daripada janji pejabat. Hah? Kamu percaya yang dia bilang barusan? Enggak. Tapi mitosnya di pohon besar itu ada penunggunya. Oh, kalau itu benar. Nah, kan? Coba yang lebih simpel. Ya udah, kalau saya terpilih, saya nggak bakal korupsi. Percaya nggak? Percaya. Kenapa percaya? Ya, itu juga mitos, kan? Alasan orang Sunda mun ngomong bahasa Indonesia sok dihiji-hijiin adalah karena kita sering bingung mencari padanan kata yang tepat dalam waktu singkat. Contohnya uyuhan. Padanan katana orang teu nyaho kan lebih ke tergantung sikon teh sih. Uyuhan si eta mah bobogohan teh jeung sato. Uyuhanna jadi mau aja pacaran sama sato. Segini juga udah uyuhan. Eta uyuhanna jadi masih leheung, masih mending sorry. Uyuhan segitu juga dibayar, masih untung eta mah jadina. Tapi lamun mang uyuhankeun eta aya artina menyayangkan. Mang uyuhankeun sih geulis-geulis kalah ka jadi cabut. Sayang banget sih cantik-cantik malah jadi pemain MU. Coba bahasa Indonesia non? Coba non. Alasan orang Sunda mun ngomong bahasa Indonesia sok dihiji-hijiin adalah karena banyak kosakata dalam bahasa Sunda anu eueuh dina bahasa Indonesia. Jadi lamun di Sunda eta teh sebuah kata, di Indonesia mah jadina keterangan. Contohna siduru. Naon bahasa Indonesia na siduru? Menghangatkan. Eta mah ngahaneutan. Eueuh bahasa Indonesia na nikat kungsi babaturan urang datang dulurna ti Jakarta ya. Karena di daerah urang tiris cek dulurna teh meureunnan. Dingin banget tuh ikut gua bro. Mana? Kita siduru. Siduru apaan? Apa teh? Bingung manehna. Ngebakar diri. Tukang hulang dulurna. Nya si aing tiris tapi teu kudu diduruk oge meureun. Pasti pikir baturan aing siduru teh nyata ngebakar kayu untuk menghangatkan diri. Tapi meureun secara spontan otak manehna teh yang mempersingkat kata supaya jadi lebih efektif caritana mah. Ngan salah. Aing dicarek, ulah asal ngomong sih ya. Bisi engke dulur maneh mikirna baheula Nabi Ibrahim oge siduru. Alasan orang Sunda mun ngomong bahasa Indonesia sok dihiji-hijiin adalah karena banyak kosakata dalam bahasa Sunda anu eueuh dina bahasa Indonesia. Jadi lamun di Sunda eta teh sebuah kata, di Indonesia mah jadina keterangan. Contohna siduru. Naon bahasa Indonesia na siduru? Menghangatkan. Eta mah ngahaneutan. Eueuh bahasa Indonesia na nikat kungsi babaturan urang datang dulurna ti Jakarta ya. Karena di daerah urang tiris cek dulurna teh meureunnan. Dingin banget tuh ikut gua bro. Mana? Kita siduru. Siduru apaan? Apa teh? Bingung manehna. Ngebakar diri. Tukang hulang dulurna. Nya si aing tiris tapi teu kudu diduruk oge meureun. Pasti pikir baturan aing siduru teh nyata ngebakar kayu untuk menghangatkan diri. Tapi meureun secara spontan otak manehna teh yang mempersingkat kata supaya jadi lebih efektif caritana mah. Ngan salah. Aing dicarek, ulah asal ngomong sih ya. Bisi engke dulur maneh mikirna baheula Nabi Ibrahim oge siduru. Akang sering juga ya beli oleh-oleh di sini. Ya dari rutinitas saya mah beli oleh-oleh atuh. Kerja mah selingan. Bisa aja. Kan di Indonesia mah kalau kita pergi kemana-mana terus pulangnya gak bawa oleh-oleh, orang gak bakal percaya kalau kita pergi. Ya si oleh-oleh itu bisa jadi faktor kuat untuk meyakinkan orang. Itulah kenapa banyak orang yang gak percaya kalau astronot itu beneran pergi ke bulan. Karena pulangnya gak bawa oleh-oleh. Oh iya bener. Priangan Sari itu cabangnya ada 6 ya? Iya Kang, di sepanjang jalur Jakarta sampai Puncak. Kenapa gak buka cabang di bulan itu?
Belum kepikiran sih, Kang. Kalau buka cabang di bulan, mungkin orang-orang percaya kalau astronot beneran pergi ke bulan. Karena kan pulangnya bisa bawa oleh-oleh. Bukannya bisa makin kacau ya, Kang? Kenapa? Kan Priangan Sarima jualan oleh-oleh khas Bogor. Terus, nanti disangkanya astronot bukan dari bulan, tapi dari Bogor. Iya juga. Terus orang-orang berpikir bahwa satelit bumi itu bukan bulan, tapi Bogor. Waduh, kacau. Dan kalau satelit bumi itu Bogor, jadi yang selama ini mengelilingi bumi itu bukan bulan. Terus apa? Angkot.